Mari Engkau hadir di tengah hati dan pikiran kami, agar penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Ketemu dengan saya masih di devotion secara online. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal untuk kita semua belajar ya. Jadi ada satu hal yang akan saya share. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dan kita akan undang Tuhan sendiri hadir dan memberikan pengertian pada kita semua. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan karunia-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau beri kami kesehatan dan kekuatan untuk kami bisa menjalani hari kami.
Kalau hari ini kami mau belajar sesuatu, mari Tuhan turunkan roh pengertian-Mu pada kami, agar kami mengerti firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, jadi anak-anak sekalian yang ada di rumah, ya mungkin kalian ada dari berbagai level ya, ada yang SMP, SMA, atau SMK. Nah, saya tidak tahu apa saja yang hari-hari ini kalian sedang lakukan di rumah. Ya, saya sih berharap semua pembelajaran online yang diberikan oleh guru melalui Google Classroom, Zoom, atau Google Meeting sekalipun, saya berharap anak-anak semuanya untuk tetap semangat, untuk tetap mengikuti pelajaran, sama seperti halnya ketika kalian belajar di sekolah ya. Mari kita sama-sama berdoa sekali lagi, karena baru-baru ini kita dengar ya berita bahwa bahkan Wisma Atlet saja sudah ditutup, yang artinya jumlah kasus seharusnya sudah semakin sedikit ya. Dan saya baca di timeline beberapa hari yang lalu bahwa even Bapak Nadiem Makarim menyatakan bahwa tahun ajaran depan, bukan tahun ajaran depan, tapi semester depan kemungkinan besar kita semua sudah bisa masuk sekolah ya. Tapi mungkin dengan beberapa prosedur yang berbeda ya dari prosedur sekolah sebelumnya yang kalian biasa punya. Oke, kembali ke firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya rasa anak-anak semua sudah tahu cerita tentang Triwira ya. Triwira itu adalah pahlawan-pahlawan. Nah, kita baru saja merayakan Hari Pahlawan, itu bulan November ya. Dan saya percaya anak-anak semua yang ada di rumah itu adalah pahlawan-pahlawan. Ini teman-teman kalian yang ada di sini juga, anak-anak SMK yang di sini yang membantu, mereka juga pahlawan. Sampai akhirnya devotion ini bisa ada. Mereka bantu kerekam, mereka bantu memunculkan video kalian ya. Itu salah satu yang mereka bisa lakukan. Nah, bagaimana dengan kalian yang di rumah? Apa yang kalian lakukan untuk kalian benar-benar bisa berguna bagi hidup kalian paling tidak, atau hidup keluarga? 3 pahlawan Daud ini adalah mungkin orang biasa. Bukan orang biasa sebenarnya, tapi orang yang dipandang dunia itu adalah nakal, jahat. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena hari itu Daud melakukan pelarian ke Gua Adulam. Kenapa Daud harus lari? Ya kalian tahu cerita di Alkitab ya. Dia harus lari karena kejaran Saul dan juga kejaran anak-anaknya yang mau merebut tempatnya sebagai raja. Hari itu Daud lari ke Gua Adulam. Di Gua Adulam sendiri ternyata ada banyak para pelarian. Mereka itu adalah gerombolan perampok, pencuri, bahkan sampai pembunuh. Jadi artinya orang-orang yang ada di dalam Gua Adulam itu menurut dunia atau menurut lingkungan itu bukanlah orang-orang baik. Ya karena akhirnya mereka harus lari ya, lari dari kejaran pemerintah, mungkin lari dari kejaran orang-orang yang ada di sana, mungkin karena mereka merugikan, maka mereka harus lari dan mereka tinggal di situ. Hari itu Daud baru saja melakukan peperangan, ya. Setelah dia pulang, jadi setelah itu gambarannya tuh mungkin rasanya capek gitu ya, capek. Jadi kalau misalnya kita kerjakan pasti capek ya. Jadi hari itu Daud capek mungkin. Lalu tiba-tiba dia teringat sama air di mana tempat dia tinggal dulu. Dia rindu gitu ya, saya mau gitu ya. Jadi dia tiba-tiba berandai-andai, andaikan ya saya bisa minum air dari sumur di Bethlehem, dia bilang gitu katanya. Nah, Daud itu di Gua Adulam punya banyak pasukan. Tetapi yang benar-benar mendengar, istilahnya mendengar cuma sekedar mendengar ya, mendengar. Saya rasa semuanya mendengar, tetapi yang mendengar dan melakukan atau memenuhi kebutuhan rajanya itu hanya 3 orang saja. Ya, siapakah dia? Yuk kita baca sama-sama, ada di 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-8 sampai
sampai ke 16 ya, kita baca sampai ke 16 saja ya. Oke. Inilah nama para pahlawan yang mengiring Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah itu dia, Eleazar, jadi yang pertama itu adalah Isbaal, lalu yang kedua Eleazar anak Dodo, dia adalah seorang Ahohi, dan ia termasuk ketiga pahlawan itu dan ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Lalu ada satu lagi itu adalah Sama anak Age, orang Harari. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini adalah tentang Sama. Jadi sebelumnya ceritanya adalah Daud lari, menginginkan air dari sumur yang ada di Bethlehem, dan 3 orang inilah yang benar-benar mendengar, dan hari itu Bethlehem sedang dipegang oleh tentara Filistin, orang-orang Filistin. Maka setelah itu yang dilakukan oleh 3 orang ini adalah mereka pergi ke Bethlehem dengan mempertaruhkan nyawa mereka sampai akhirnya mereka membawa air dari perigi itu dan kembali lagi dan diberikan kepada Daud, dan pada akhirnya Daud tidak minum air tersebut dan malah mempersembahkan air tersebut kepada Tuhan. Ada ketiga orang, semuanya adalah orang-orang hebat, dan saya hanya akan membawa satu orang, yaitu adalah Sama. Sama kalau dalam bahasa itu adalah Syama. Syama itu artinya hampir sama seperti nama Allah ya, Syama. Sama di dalam Alkitab dan beberapa tafsiran itu dikatakan seperti ini. Ada di kitab Tawarik kalau tidak salah ya, nanti bisa dibaca di 1 Tawarik 11. Itu dikatakan bahwa hari itu orang-orang itu pada berlarian. Jadi mereka berlarian, dan yang Sama lakukan itu adalah ajaib ya. Hari itu dia cuma dipercayakan satu hal yang kecil. Apa itu? Yaitu adalah menjaga ladang kacang merah. Sebidang kacang merah dibilangnya begitu. Kalau sebidang itu besar nggak? Saya rasa nggak besar ya, nggak seperti misalnya sawah punyanya para petani yang berhektar-hektar. Saya rasa mungkin tidak sebesar itu, tapi dikatakan cuma dia diminta untuk menjaga sebidang tanah, sebidang ladang kacang merah. Ya kalau besar ya bisa jadi, tapi mungkin kalau sebidang, kalau menurut saya tidak terlalu besar. Hari itu sejujurnya mungkin saya lihat seperti ini. Hari itu orang-orang semua pada berlarian. Dan saya rasa termasuk Sama pun berlarian. Kenapa? Karena tentara Filistin semuanya mereka datang dan mereka mau merebut daerah itu ya. Karena apa? Karena mereka kelaparan. Karena mereka butuh kacang merah untuk makan. Nah, di sana itu makanan pokok ya kalau di sana ya. Jadi mungkin hari itu Sama adalah salah satu orang yang berlarian. Berlarian mungkin di awalnya juga ketakutan. Tapi ada satu titik ketika semuanya pergi dan dia sadar bahwa dia hanya sendiri. Dan dia sadar akhirnya dengan panggilannya, yaitu adalah menjaga sebidang kacang merah. Akhirnya di tengah kegalauan dan ketakutannya, dia memilih untuk tinggal di ladang itu. Dia mempertaruhkan nyawanya sudah pasti, karena ketika dia dikepung oleh tentara Filistin, saya percaya itu bukan cuma 1, 2, mungkin puluhan hari itu. Dan dia tetapkan hatinya untuk berdiri di ladang itu, menjaga amanat, yaitu sebidang kacang merah, ladang kacang merah. Sampai akhirnya dikatakan bahwa di Alkitab dia mengalahkan seluruh pasukan Filistin yang hari itu mereka kelaparan dan mereka merebut ladang kacang merah. Anak-anak sekalian, dari Sama yang punya tanggung jawab kecil, hanya disuruh menjaga sebidang ladang kacang merah. Mungkin awalnya dia males, mungkin awalnya dia ngerasa buat apa, takut, masa iya sih berguna. Tapi pada akhirnya dia tetapkan imannya, dia tetapkan hatinya untuk berdiri di panggilannya. Sampai akhirnya Tuhan bawa dia menjadi Triwira Tuhan. Dikatakan di beberapa tafsiran ya,
Kalau kalian membaca di situ setelah ayat itu ada dikatakan pemimpinnya adalah Abisai dan juga adalah Benaya. Itu dikatakan adalah pemimpin dari 30 orang yang ada di Gua Adulam tersebut. Tetapi pada akhirnya Abisai yang adalah pemimpin besar dan sudah mengalahkan banyak orang, mengalahkan banyak pasukan Filistin, dan juga Benaya yang sudah membunuh 2 orang pasukan hebat Filistin, tetapi dikatakan bahwa kepopulerannya atau kedahsyatannya, kekuatannya tidak bisa mengalahkan ketiga wira Daud. Jadi sama yang hanya menjaga sebidang tanah merah, posisinya bisa di atas Abisai dan Benaya. Kalau kalian benar-benar tetapkan hati kalian, kalau kalian tetapkan panggilan kalian, dan kalian tetap menjaga panggilan kalian di bagian itu, maka Tuhan adalah setia yang akan mengangkat kalian menjadi bahkan di atas rata-rata. Kalau hari ini kalian merasa saya nakal, saya nggak berguna, tapi mari setia, sama seperti ketiga triwira. Dan akhirnya Tuhan sendiri kok yang angkat. Nggak perlu tangan orang lain, Tuhan yang angkat mereka. Saya berdoa, anak-anak sekalian, walaupun kalian di rumah dan mungkin banyak kesalahan yang sudah kalian buat, dan kalian merasa semakin hari semakin jauh dari Tuhan, dan kalian merasa, ya udah Tuhan, saya nakal aja sekalian, ya udah Tuhan, biar aja sampai nanti Tuhan temukan kalian. No, jangan. Kalau hari ini kalian tahu siapa kalian di hadapan Tuhan, maka mari kembali lagi ke panggilan kalian, berdiri dengan kuat, dan tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat kalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau adalah setia bagi kami yang tidak setia. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami yang sering berpaling darimu. Ampuni kami Tuhan yang bahkan gak serius mencari Engkau. Tuhan, biar hari ini Tuhan Engkau tetapkan sekali lagi panggilan kami Tuhan. Buat Tuhan panggilan kami ini Tuhan. Dan kami sadar betul bahwa panggilan yang mungkin di mata kami atau di hati kami ini terlihat kecil, tetapi Tuhan Engkau memperhitungkan semuanya. Pakai kami Tuhan lebih lagi Tuhan jadi alat-Mu. Pakai kami Tuhan untuk benar-benar bisa memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.